البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا نافع apa yang wajib diyakini berhubungan dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam? Betul. Nah, keyakinan yang benar tentang Isa bin Maryam itu apa? Yang antum yakini tentang Nabi Isa itu apa? Nah, beliau Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Sekarang kita masuk pada poin yang ke 274. Man humul hawariyun? Siapa mereka itu yang disebut dengan al-hawariyun? Wal jawab hum ashabu Isa alaihi salatu wassalam. Mereka itu adalah para sahabat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang dimaksud dengan hawari adalah ansar, penolong, membela. Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ansarullah, jadikan kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Isa bin Maryam mengatakan kepada hawariyin, siapa orang-orang yang akan menjadi penolongku dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Berarti apa? Beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang beriman kepada beliau. Maka qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka para hawariyun tersebut pun mengatakan, kamilah yang akan menjadi ansarullah, yaitu penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang mulia ini, ikhwani fillah, pertama kali Allah Subhanahu wa taala seru keseluruhan kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Baik sekalian orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Berarti kita semua diseru kalau kita mengaku mukmin, kalau kita mengaku dalam deretan mereka-mereka yang beriman, maka perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sini. Kunu ansarullah.
Jadilah kalian penolong-penolong agama Allah, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dan semua yang kita mampu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus mengorbankan tenaga, harta atau bahkan nyawa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan agama kalian. Berarti akhwani fillah, datangnya pertolongan Allah kepada seorang hamba berbanding lurus dengan apa? Jerih payah dia, usaha dia dalam menolong agama Allah. Siapa yang menginginkan datangnya pertolongan Allah, maka dia berusaha untuk apa? Pasang badan, pasang posisi untuk bisa menjadi apa? Pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang dia mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "In tansurullah." Jika kalian mau menolong agama. Jawabnya apa? Yang surkum, Allah akan menolong kalian. Sehingga mafhumnya ikhwani fillah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan pada mereka yang berpaling dari agama Allah, acuh ke acuh terhadap agama Allah, tidak mau membela agama Allah. Dan ini perkara yang penting ikhwani fillah, yang hendaknya terpatri pada diri kita semua. Karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang sangat mulia, yang mampu memekulnya hanya orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang mulia juga. Makanya perhatikan, Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Seruan itu sebagaimana seruan Nabi Isa kepada hawarinya, kepada para pembelanya, sahabat-sahabatnya, siapa yang akan menjadi penolongku dalam membela agama Allah ini. Maka perhatikan jawaban mereka dengan tegas, na'am nahnu ansarullah, tanpa ada keraguan. Dan ini hendaknya yang kita contoh. Nah, kita contoh bahwasanya kita posisikan sebagai apa? Penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan di antara jalan yang paling bermanfaat untuk itu adalah apa? Dengan talabul ilm. Kenapa? Karena yang menjadi musibah terbesar kaum muslimin bukan kekalahan mereka dari sisi persenjataan, bukan. Nah, memang dari sisi itu ada, cuman ada sisi yang lebih dominan, yaitu sisi meratanya kejahilan di tengah-tengah mereka. Meratanya kejahilan, ketidaktahuan terhadap sunnah Nabi SAW, ketidaktahuan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah dibutuhkan para talabatul ilm yang betul-betul mempelajari agama Allah dengan baik secara pemahamannya, pengamalannya, dan penyampaiannya. Sehingga para ulama memasukkan para penuntut ilmu ikhwani fillah dalam kategori apa? Mujahidun fi sabilillah. Bahkan mereka termasuk golongan yang berhak mendapatkan zakat dan masuk kategori fi sabilillah. Kenapa? Karena mereka memang berada dalam posisi yang sangat penting di dalam Islam. Makanya itu bukan perkara yang remeh ya manifest. Di pundak-pundak kalian terpikul amanah yang besar. Maka ijtihad, semangat dalam memahaminya, dalam menghafal. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar, jangan disia-siakan. Besar kecilnya pahala sesuai dengan baik dan buruknya niat kita,
dan juga apa? Besar kecilnya ihtisab yang ada pada diri kita. Jangan sampai seorang duduk di majalisul ilm hanya untuk mengejar nama, mengejar ketenaran, mengejar ujian. Ini tidak punya nilai. Tidak punya nilai. Ini bukan penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikatnya dia hanya memperjuangkan ego pribadi. Berarti tidak mendapatkan bagian dari yang surkum dalam ayat in tansurullaha yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Tapi dia hanyalah menolong ego pribadi dia, memperjuangkan hasrat, memperjuangkan syahwat dirinya. Wal'iyadzubillah. Dan ini sangat banyak walillah dari mereka-mereka yang menisbahkan diri pada penuntut ilmu. Makanya murnikan niat, perbagus niat, sehingga kita semua mendapatkan predikat yang utama. Itu menjadi penolong-penolong agama Allah, bukan penolong-penolong saku pribadi masing-masing, bukan penolong-penolong taib dompet masing-masing, bukan. Tapi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam belajar juga yang lainnya, dalam usaha menyemangati saudaranya, itu juga masuk. Karena jalan itu memang banyak ujiannya dan banyak godaan. Dan itu pada zaman ini yang sangat penting. Adapun perkara-perkara lain dibutuhkan, seperti apa, usaha dari sisi kekuatan fisik dibutuhkan, tapi tidak sebesar kebutuhan terhadap ilmu. Kenapa? Ini merupakan pokok, merupakan dasar. Lihat keadaan seperti akhir-akhir ini merebaknya pembicaraan tentang virus corona dan seterusnya. Sangat mudah bagi Allah kalau ingin ingin menghancurkan suatu kaum. Terlepas dari berbagai macam berita hoak, berita-berita bohong tentangnya. Karena kita dalam masalah ini pun tidak bisa mempercayai media-media, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Tidak tahu kebenaran apa. Tapi yang jelas itu adalah suatu musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada orang-orang kufar. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ibrah bagi kita, sangat mudah bagi Allah kalau ingin menghancurkan suatu kaum. Secanggih apapun persenjataan mereka, Allah kirim binatang kecil ini. Binatang yang sangat kecil, virus. Atau mungkin bahkan mereka yang awalnya memang ingin membuat sendiri untuk senjata biologis. Ada sebagaimana beberapa pakar biologi, ada keanehan pada virus tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan karena mereka memang orang-orang yang kafir, orang-orang licik, orang-orang komunis ya mereka orang-orang yang tidak berberi kemanusiaan. Dan komunis pemahaman mereka. Tidak heran kalau seandainya itu merupakan usaha mereka, kemudian ternyata malah menjadi senjata makan tuan. Ibrahnya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin menghancurkan suatu kaum. Makanya sekarang yang menjadi usaha terbesar kaum muslimin untuk mengangkat kejahilan ini dari tengah-tengah mereka, yaitu dengan ilmu sunnah. Itu yang paling penting. Perhatikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kelanjutan ayat kita. Setelah kaum Hawariyun mengatakan nahnu ansarullah, fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladziina amanu 'ala 'aduwwihim fa asbahu dhahirin. Maka
dengan sebab dakwah dan perjuangan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, maka segolongan dari Bani Israel pun beriman dan sebagian yang lain kufur, tidak mau tunduk terhadap dakwah Nabi Isa bersama hawariyinnya. Maka disinilah dipancangkan jihad antara kaum mukminin melawan orang-orang kafir, dan Allah katakan fa'ayyadnal ladzina amanu, maka kami kokohkan orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka. Ini pasti Allah masih akan kuatkan kaum mukminin atas musuh-musuh mereka sehingga mereka menjadi golongan yang menang. Fa'asbahu zahirin. Cuman kemenangan ini punya syarat. Kemenangan ini punya syarat yang tidak boleh tidak boleh luput dari kaum mukminin, yaitu iman dan amalan saleh. Nah, atau dengan kata lain, syaratnya adalah kembalinya kaum mukminin kepada agama mereka yang hak. Allah Subhanahu wa taala katakan wa'adal ladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum kama yastakhlifannakum wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh akan dikuasakan di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la yanzi'ullahu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu tidak akan dicabut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama-agama kalian. Maka ikhwan fillah, jadilah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gunakan waktu yang ada. Jangan menjadi mukmin sabah lala. Apa itu sabah lala? Indah ya Mukasha. Nah, sabah lala akhwanillah pengangguran. Nah, jangan jadi mukmin itu pengangguran. Maksudnya pengangguran tidak punya kesibukan akhirat, tidak juga kesibukan dunia. Karena kita hidup di dunia, ya harus sibuk. Ya sibuk perkara akhirat, kalau tidak ya sibuk dengan perkara dunia. La takun sabah lana. Nah, makanya dalam ayat fa idza faragta fansab. Jika kamu telah selesai dari suatu pekerjaan, fansab, persiapkan pekerjaan berikutnya. Sudah selesai perkara dunia, segera cepat-cepat perkara akhirat. Siang bekerja, cepat-cepat mandi, berangkat ke masjid. Misalnya kerja sampai sore misalnya. Sudah persiapan maghrib, nah ke masjid misalnya. Atau waktu-waktu yang lain. Intinya seorang muslim ikhwanillah isi waktu yang ada. Nah, jangan tadi sabah lala. Kenapa? Karena waktu kita singkat. Nah, kita sibuk dengan dunia, ya gunakan itu sebagai apa? Sebagai sarana demi akhirat kita, sehingga bernilai. Tapi kalau tidak ada kesibukan, tidak perkara akhirat, tidak belajar, juga tidak perkara dunia, nah kayaknya kelontang kelantung saja. Nah, ini bukan sifat seorang mukmin. Baik, bukan sifat seorang mukmin. Sibukkan diri. Nah, sibukkan diri. Siapa yang memiliki waktu luang, memiliki waktu luang, maka itu nikmat, gunakan. Oh, hafal. Alhamdulillah, waktu libur. Libur dari kerja misalnya, atau selesai kerja cepat, gunakan untuk perkara berikutnya. Baik. Jangan sampai tadi sabah lana, bingung. Akhirnya apa? Nah, keadaannya sebagaimana awamun nas, bingung mencari pekerjaan untuk apa, bingung mencari apa yang mau dilakukan. Akhirnya menyia-nyiakan waktu yang banyak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Waliyadzubillah. Baik. Nasallallahu alaihi wa sallam.